Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat dimanapun berada, dan juga sahabat TBM Avicenna Malang. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya senantiasa sehat, senantiasa bahagia dalam keberkahan, dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali Bu Aini kali ini bisa membersamai anak-anak hebat ya, dan tentunya dengan membawa buku yang sangat menarik untuk anak-anak dengan judul 44 Kisah Sahabiah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa anak-anak? Tentunya buku ini menghadirkan kisah-kisah dari para sahabiah yang hidup di zaman Rasulullah, dan juga anak-anak bisa mengetahui sejarah, peran, dan juga hikmah yang ada di balik kisah-kisah dalam buku ini. Dan setelah mendengarkan kisah-kisah yang dibacakan oleh Bu Aini, tentunya anak-anak akan dapat mengambil banyak sekali hikmah, banyak sekali manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu adik-adik sudah tidak sabar lagi kan ya? Baik, buku ini ditulis oleh Kak Harun Ar-Rasyid ya, dan juga diterbitkan dari penerbit PQS Sumber Ilmu. Yuk kita simak sampai selesai ya, dan kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bu Aini akan membacakan pejuang wanita pada zaman Rasulullah, yakni Ummu Warokoh Al-Ansoriyah, yang merupakan wanita yang mendapatkan syahid. Ummu Warokoh adalah salah satu wanita Ansor. Ayahnya bernama Abdullah bin Haris. Ia termasuk wanita Ansor pertama yang masuk Islam. Tidak lama kemudian Rasulullah sampai di Madinah. Hal itu membuat Ummu Warokoh sangat bahagia. Ia mempelajari agama Islam dan meneladani setiap akhlak terpuji dari Rasulullah. Ummu Warokoh adalah wanita yang dekat dengan Al-Quran. Ia selalu membaca Al-Quran setiap hari, Masya Allah. Ia juga berusaha memahami setiap kandungan yang ada di dalam masing-masing ayat. Bacaan yang indah menjadikannya seorang qori. Bahkan ia menulis seluruh ayat Al-Quran di tulang-tulang, kulit, atau benda-benda yang ada di rumahnya. Oleh karena itu, ketika Zaid bin Sabit melakukan pengumpulan Al-Quran, Ummu Warokoh menjadi rujukan utamanya. Ummu Warokoh menjadikan salah satu dari bagian rumahnya menjadi masjid untuk melaksanakan sholat sesuai tuntunan Rasulullah. Melihat kemuliaan hatinya, Rasulullah menjadikannya imam bagi kaum wanita.
Para wanita pun meneladaninya dalam ibadah, ilmu, dan juga kezuhudannya. Ummu Warokoh sangat mencintai jihad dan menginginkan mati syahid. Ketika Rasulullah sedang mengatur pasukan untuk perang Badar, Ummu Warokoh datang menemui Rasulullah. Ia meminta izin pergi bersama beliau untuk mengobati para prajurit yang terluka. Akan tetapi Rasulullah memintanya untuk tetap di rumah, karena Allah akan memberinya mati syahid. Mendengar perintah dari Rasulullah, Ummu Warokoh pulang ke rumah. Ia terus menanti mati syahidnya. Bahkan penantian itu didahului oleh kematian dari Rasulullah, dari wafatnya Rasulullah. Ummu Warokoh bersedih karena kehilangan beliau. Namun ia tetap rajin beribadah dan terus menanti mati syahidnya. Dan akhirnya kematian yang diimpikan Ummu Warokoh pun tiba. Ummu Warokoh tinggal bersama seorang budak laki-laki dan perempuan. Ummu Warokoh pernah berjanji akan memerdekakan kedua budaknya setelah ia meninggal dunia. Kedua budak itu tidak sabar menunggu kebebasan. Akhirnya mereka berdua membunuh Ummu Warokoh di dalam rumah. Dan Ummu Warokoh pun mendapatkan mati syahidnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kedua budak itu berhasil kabur. Khalifah Umar memerintahkan beberapa utusannya untuk mencari mereka berdua. Setelah kedua budak itu ditemukan, Khalifah Umar menghukum mereka berdua dengan hukuman yang setimpal. Kematian Ummu Warokoh membuat para sahabat Nabi menangis, karena ia wafat dizolimi oleh kedua budaknya sendiri. Padahal ia sangat baik pada mereka berdua. Nah, anak-anakku hebat semuanya, itulah tadi kisah dari Ummu Warokoh Al-Ansoriyah yang merupakan wanita yang mendapatkan mati syahid yang telah dibunuh oleh kedua budaknya sendiri. Dan hikmah dari kisah yang sudah dibacakan oleh Bu Aini tadi adalah diantaranya yang pertama, seorang muslimah hendaknya meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kita dianjurkan mempersiapkan amal baik, amal yang solih sebelum kita meninggal dunia. Karena dunia ini bersifat hanya sementara dan akhirat bersifat kekal abadi selamanya. Dan yang ketiga, orang baik akan mendapatkan yang baik pula.
husnul khotimah, dan orang yang buruk maka akan mendapatkan kematian yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berdoa semuanya agar kita semuanya nantinya diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Amin amin Allahumma amin. Nah, anak-anakku hebat semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Dan Bu Aini mohon maaf apabila ada kekhilafan. Memancing ikan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Bu Aini bercerita selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan tetap semangat membaca. Salam literasi. Dadah. Terima kasih.